Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Apa Channel dan selamat menonton untuk kalian semua. Kali ini ada drama action kriminal yang berjudul Remember yang dirilis tahun 2022 silam. Film ini bercerita tentang misi balas dendam seorang kakek tua pada orang-orang yang menghancurkan keluarganya terdahulu. Bagaimana alur cerita film ini? Mari kita langsung saja masuk ke cerita. Tapi sebelumnya, yuk kita intro dulu. Oe, 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 oe. Han Pil-jo, biasa dipanggil kakek Freddy, bekerja sebagai waiters di tempat makan siap saji. Di umurnya yang sudah uzur, kakek Freddy tetap bekerja dengan semangat. Teman akrab kakek Freddy yaitu In-gyu yang biasa dipanggil Jason. Mereka cukup akrab di tempat kerja dan menjadi sahabat juga di luar tempat kerja. Hari itu kakek Freddy mendapat kabar bahwa istrinya yang dirawat di rumah sakit telah tiada. Melihat orang satu-satunya yang ia cintai telah tiada, kakek Freddy semakin terguncang. Ingatan kakek Freddy pun perlahan mulai melemah karena penyakit yang ia derita. Setelah pemakaman istrinya, kakek Freddy pulang ke rumah dan mulai membuka lagi rencana balas dendamnya dulu terhadap orang-orang yang membunuh ayah, ibu, serta kakaknya di era pendudukan Jepang di Korea. Kakek Freddy pun memulai aksinya dengan membuat rekaman video pengakuan tentang ayahnya yang dijebak, ditangkap oleh tentara Jepang dan disiksa hingga mati. Sedangkan ibunya menjadi gila hingga akhir hayatnya. Sedangkan saudara laki-lakinya dipekerjakan paksa di sebuah tambang hingga mati. Saudara perempuan kakek Freddy dijadikan budak penghibur para tentara Jepang hingga akhirnya mati bunuh diri. Mulai saat itu kakek Freddy berjanji akan membunuh satu persatu orang-orang yang terlibat dengan kematian semua keluarganya terdahulu. Kakek Freddy yang lemah dalam ingatan menato setiap nama yang akan ia bunuh di jari-jarinya. Misi balas dendam pun dimulai. Kakek Freddy hari itu meminta izin pada atasannya di tempat ia bekerja untuk cuti selama 1 minggu dan meminta Jason untuk mengantarnya ke suatu tempat. Jason dengan senang hati mengantarkan kakek Freddy kemanapun ia mau tanpa rasa curiga sedikitpun. Kakek Freddy dan Jason menuju rumah sakit. Di sana kakek Freddy mengincar Pak Jung yang sedang dirawat di sana. Pak Jung dulu menjebak ayah kakek Freddy hingga ayah dari kakek Freddy dipenjara dan siksa sampai mati oleh penjajah Jepang. Kakek Freddy pun dengan tenang mengeksekusi Pak Jung dengan pistol di bagian kepala. Setelah mengeksekusi Pak Jung, kakek Freddy mengincar target selanjutnya. Jason pun diminta untuk datang ke sebuah seminar. Di sana terlihat Profesor Yanagawa yang sedang mengisi seminar. Setelah seminar itu selesai, kakak Freddy dan Jason mengikuti mobil yang digunakan oleh Profesor Yanagawa. Sesampainya di halaman rumah Profesor Yanagawa, kakak Freddy menghampirinya. Kak Freddy pun mengingatkan kembali Profesor Yanagawa tentang kakaknya yang dulu dia fitnah hingga dijadikan budak kerja paksa oleh Jepang sampai mati. Di sana kakek Freddy mengeksekusi mati Profesor Yanagawa dengan pistol yang ia pakai untuk membunuh Pak Jung. Mendengar suara tembakan, Jason yang awalnya menunggu di dalam mobil akhirnya mendekat dan barulah Jason sadar bahwa dirinya mengantar kakek Freddy untuk membunuh. Setelah mengeksekusi Profesor Yanagawa, kakek Freddy dibawa Jason ke rumahnya.
Di sana kakek Freddy melihat ayah dari Jason yang sedang sakit dan perlu biaya untuk berobat. Tawaran pun dilakukan kakek Freddy pada Jason. Jika ia membantunya, ia akan memberinya uang sebagai imbalan. Jason yang juga punya utang pada rentenir dan perlu uang untuk biaya berobat ayahnya, akhirnya menerima tawaran dari kakek Freddy. Di sisi lain, pihak kepolisian yang dipimpin oleh Detektif Kang terus menyelidiki kasus pembunuhan yang dilakukan kakek Freddy. Detektif Kang menemukan fakta bahwa semua pembunuhan itu berkaitan dengan kasus masa lalu di zaman pendudukan Jepang terhadap Korea. Di TKP rumah Profesor Yanagawa, Detektif Kang melihat foto bersama Pak Jung, Profesor Yanagawa, Tuan Tojo Hisashi, dan juga sang masterpiece Menteri Pertahanan yaitu Jenderal Kim. Dari foto itu, Detektif Kang mulai tahu korban selanjutnya dari kakek Freddy. Detektif Kang pun bergabung dengan tim keamanan untuk acara reuni para jenderal-jenderal Jepang yang kebetulan diadakan malam itu dan juga dihadiri oleh Tuan Tojo Hisashi, korban dari kakek Freddy yang selanjutnya. Acara pun dimulai. Detektif Kang dengan siaga satu berjaga di lobi utama tempat reuni tersebut. Kakek Freddy yang sebelumnya sudah memesan identitas palsu pada seseorang dengan sangat mudah masuk ke lobi utama. Dengan kewaspadaan tingkat tinggi, kakek Freddy perlahan masuk dan bersiap membunuh Tuan Tojo Hisashi. Setelah duduk di tempat yang disediakan, kakek Freddy melihat Tuan Tojo Hisashi datang. Kakak Freddy pun mulai teringat masa lalu yang dilakukan Tuan Tojo Hisashi pada kakak perempuannya. Tuan Tojo Hisashi membawa kakak perempuan dari kakek Freddy dan dijadikan budak nafsu tentara Jepang. Hingga kakak perempuan kakek Freddy memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Dengan persiapan yang sangat matang, kakek Freddy memulai aksinya dengan merakit bom asap di sebuah kamar mandi. Di sana kakek Freddy bertemu dengan Detektif Kang yang tidak sadar bahwa kakek Freddy lah orang yang selama ini dia cari. Di acara itu kakek Freddy memulai aksinya dengan membakar satu persatu bom asap yang sudah dirakit. Keributan pun terjadi. Kakek Freddy berhasil menyandera Tuan Tojo Hisashi di depan mata Detektif Kang. Tuan Tojo Hisashi dieksekusi mati oleh kakek Freddy di sebuah lift. Di gedung tempat pertemuan itu pun terjadi chaos. Jason akhirnya masuk dengan menyamar sebagai petugas pertolongan pertama. Jason berhasil membawa kakek Freddy kabur dari kejaran Detektif Kang. Namun dalam perjalanan kabur, kakek Freddy muntah darah yang membuatnya harus dirawat. Jason pun membawa kakek Freddy ke klinik tempat di mana kakek Freddy pernah dirawat. Di tempat lain, sang Menteri Pertahanan Jenderal Kim panik mendengar Tuan Tojo Hisashi telah mati. Penjagaan ketat dilakukan di rumahnya, dan sang jenderal pun menugaskan 2 orang pasukan khusus untuk segera menemukan kakek Freddy dan Jason. Setelah dirawat di sebuah klinik, keadaan kakek Freddy mulai membaik. Jason yang awalnya ingin pergi, namun dia tak tega meninggalkan kakek Freddy dan memilih menemaninya dalam perjalanan kabur dari kejaran polisi dan Detektif Kang. Kakek Freddy dan Jason ditangkap oleh orang suruhan dari Jenderal Kim. Mereka pun hampir dieksekusi mati. Namun rekaman pengakuan dari kakek Freddy tentang dosa masa lalu Jenderal Kim membuat kakek Freddy dan Jason terjadi dieksekusi mati. Jason mengaku bahwa dia sudah menduplikat rekaman itu dan menyimpannya di suatu tempat. Jason menarik orang suruhan Jenderal Kim ke tempat rentenir tempat Jason berhutang.
Mereka pun diadu domba oleh Jason. Perkelahian pun terjadi antara orang suruhan Jenderal Kim dan rentenir. Tempat itu pun porak-poranda. Namun tak lama kakek Freddy muncul dan menembak kaki dari orang suruhan Jenderal Kim. Ternyata kakek Freddy berhasil lolos dari jeratan orang-orang suruhan Jenderal Kim. Dari sana kakek Freddy memberikan tas yang berisi uang pada Jason dan mengucapkan banyak terima kasih pada Jason. Mulai saat itu kakek Freddy ingin menyelesaikan misi balas dendamnya sendiri. Pagi itu pun di peresmian monumen patung Jenderal Kim. Kakek Freddy hadir sebagai tamu undangan mantan pejuang era pendudukan Jepang terhadap Korea. Kakek Freddy pun salah satu veteran yang mendapat penghargaan di acara itu. Setelah menerima medali penghargaan, kakek Freddy mengeluarkan pistolnya dan menodongkannya pada cucu Jenderal Kim. Di sana kakek Freddy meminta Jenderal Kim mengakui segala kesalahannya di masa lalu. Dan ternyata Jenderal Kim ialah tunangan dari kakak perempuan kakek Freddy. Jenderal Kim tega menjual tunangannya itu pada Jepang demi mendapat posisi yang strategis di pemerintahan Jepang pada saat itu. Jenderal Kim pun melakukan pengakuan di monumen itu tentang dirinya di masa lalu yang menjabat sebagai asisten anggota parlemen Jepang. Dulu Jenderal Kim memenjarakan orang-orang yang berbahasa Korea dan anak muda Korea dipaksa untuk bergabung menjadi tentara Jepang serta memaksa perempuan Korea menjadi budak nafsu tentara Jepang pada saat itu. Setelah melakukan pengakuan, Jenderal Kim dieksekusi mati oleh kakek Freddy. Orang-orang yang hadir di monumen itu hanya bisa terdiam melihat Jenderal Kim terkapar berlumuran darah setelah kepalanya ditembus timah panas dari pistol kakek Freddy. Setelah mengeksekusi mati Jenderal Kim, kakek Freddy hendak bunuh diri. Namun Jason datang tepat waktu dan mengingatkan kakek Freddy untuk tidak bunuh diri dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Cerita pun berakhir. Kakek Freddy menjalani masa hukuman penjara dan sesekali Jason menjenguknya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton alur cerita film di Apa Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Tetap sehat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di alur cerita film Korea berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oek.